Hai, kita ketemu lagi ya untuk materi di minggu ke-14 mata kuliah pengantar manajemen keuangan. Nah, video kali ini saya akan tetap bagi jadi dua. Jadi video yang pertama kita lebih banyak diskusi mengenai manajemen kewajiban lancar terkait dengan cost of giving up. Kemudian yang kedua nanti kita akan lebih banyak berdiskusi mengenai tingkat suku bunga efektif pada kewajiban lancar. Oke, kita langsung masuk aja untuk yang pertama. Nah, ini jadi untuk minggu ke-14 kita akan diskusi mengenai chapter 16 yaitu Current Liabilities Management. Ya, jadi di sini nanti sebelum kita masuk kita belajar dulu mengenai utang jangka pendek terbagi menjadi dua kategori. Yang disebut dengan utang jangka pendek itu utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Ya, nah utang jangka pendek bisa terbagi menjadi dua. Ada utang jangka pendek yang sifatnya spontaneous, dan ada yang sifatnya unspontaneous. Nah, nanti di dalam unspontaneous itu nanti ada dua, terbagi lagi menjadi dua, ada unsecure dan secure. Short term financing. Oke, kita mulai dulu dengan yang disebut spontaneous. Apa itu sebetulnya spontaneous? Gitu ya, liabilities. Seperti yang kita ketahui, spontan artinya tidak disengaja. Jadi utang ini biasanya terjadi dari awal tidak direncanakan. Itu ya. Nah, contoh di dalam spontaneous liabilities ada utang dagang, kemudian utang gaji, dan utang pajak. Mana dua ini yang disebut dengan accruals. Ya. Kemudian untuk yang unspontaneous artinya utang jangka pendek yang terjadi dari awal memang direncanakan. Gitu ya. Nah, pada saat kita bicara mengenai unspontaneous liabilities, ada yang sifatnya unsecure, maksudnya utang jangka pendek yang disengaja tersebut tidak memerlukan adanya kolateral atau jaminan. Sementara yang secure short term financing ini adalah utang jangka pendek yang direncanakan atau disengaja membutuhkan adanya kolateral. Ya. Nah, untuk spontaneous liabilities karena sifat utang yang tidak direncanakan, contohnya adalah utang dagang. Nah, utang dagang itu utang yang terjadi pada saat perusahaan membeli bahan baku ke supplier, gitu ya. Kemudian ada kaitan dengan accruals, itu utang utang gaji, gitu ya. Jadi karyawan pada saat bekerja dengan perusahaan, biasanya gaji itu dibayarkan setelah 1 bulan karyawan tersebut bekerja.
termasuk utang pajak. Nah, utang pajak biasanya utang yang terjadi kepada pemerintah pada saat perusahaan memiliki penghasilan tidak langsung membayarkan pajak, tapi biasanya akan menunggu sampai periode akhir pembayaran pajak, gitu ya. Oke, nah dari spontaneous liabilities ada utang dagang, utang wage, dan utang pajak biasanya tidak dikenakan bunga. Jadi spontaneous liabilities identik dengan free interest. Sementara unspontaneous karena sifatnya adalah utang jangka pendek yang direncanakan, maka akan ada yang namanya interest yang harus dibayarkan oleh perusahaan ke pihak ketiga atau pihak di mana perusahaan meminjam. Itu ya. Bedanya tadi yang unsecure itu tidak perlu jaminan, tetap ada bunga yang harus dibayarkan. Sementara untuk secure itu harus menggunakan kolateral, gitu ya, atau jaminan. Oke, kita langsung masuk aja mengapa pada minggu ini kita belajar tentang manajemen kewajiban lancar, gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, perusahaan mengenai modal kerja harus memiliki siklus konversi kas yang relatif pendek. Supaya apa? Supaya perusahaan kondisinya liquid. Nah, untuk memperpendek CCC atau alasan mengapa CCC itu harus diperpendek, seperti di minggu lalu kita sudah diskusi bahwa yang namanya perusahaan ketika siklus konversi kas ada, sebetulnya ada sejumlah dana yang ditanamkan atau diinvestasikan oleh perusahaan, gitu ya. Sehingga kalau CCC semakin panjang, maka sebetulnya investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu menjadi lebih besar. Nah, oleh karena itu kemarin kita belajar bahwa yang namanya CCC atau siklus konversi kas, perusahaan harus mencari atau berusaha mengelola supaya pendek. Nah, di sini kembali ditunjukkan contoh ya berapa besar investasi yang harus dikeluarkan perusahaan ketika siklus konversi kas tersebut terjadi. Ini ada contoh perusahaan Brown-Forman Corporation atau disingkat dengan BF. Itu ya. Nah, di sini ditunjukkan ada annual revenue sebesar 3,8 billion. Kemudian ada cost of revenue atau biasanya juga bisa disebut dengan cost of goods sold, gitu ya, sebesar 1,8 billion. Di sini diinformasikan average age of inventory dari BF selama 168 hari, kemudian average collection period untuk BF selama 55 hari, kemudian average payment period untuk BF selama 136 hari, kemudian diketahui pembelian bahan baku perusahaan BF sebesar 1,3 billion. Nah, dari ini ya informasi mengenai AI, kemudian ACP dan APP, kemarin kita bisa menghitung mengenai siklus konversi kas atau CCC. CCC untuk perusahaan BF adalah 87 hari. Artinya perusahaan baru mendapatkan gitu ya uang kas yang bisa dipergunakan dari hasil pengolahan bahan menjadi barang jadi kemudian menjadi penjualan itu selama 87 hari. Nah,
pada saat BF, siklus konversi kas ada sebanyak 87 hari, maka sebetulnya investasi yang dialokasikan oleh perusahaan terkait dengan CCC itu sebesar 0,92 billion. Itu ya. Semakin panjang siklus konversi kas, maka sumber investasi yang harus digelontorkan perusahaan untuk modal kerja akan semakin tinggi. Maka dari itu kemarin kita belajar untuk siklus konversi kas sebisa mungkin pendek. Nah, ketika siklus konversi kas pendek, maka sumber daya investasi perusahaan di dalam modal kerja menjadi lebih kecil. Nah, di sini ditunjukkan kalau ya pada saat siklus konversi kas ingin diturunkan, maka ada beberapa cara. Salah satunya dengan mengelola mengenai utang jangka pendeknya atau APP. Nah, andai kata APP dari BF, itu ya, di sini setelah dihitungkan tadi untuk rata-rata pembayaran utang selama 136 hari, gitu ya. Kemudian utang BF sebesar 1,3 billion, menghasilkan sebetulnya ketika perusahaan BF mampu untuk memending pembayaran, maka ada sumber investasi yang bisa dihasilkan sebesar 0,48 billion, gitu ya. Oke, ini. Nah, ini ya, jadi di sini ditunjukkan pada saat perusahaan mampu mengelola akun ya, payable atau utang dagangnya, maka ada sumber investasi yang bisa dihasilkan. Ya, pada saat perusahaan APP-nya 136 hari, maka sumber investasi yang bisa dihasilkan sebanyak 0,48 billion. Itu selama 136 hari. Maka seharinya sebetulnya BF mampu menghasilkan sumber investasi sebesar 3,5 million. Nah, andai kata di sini BF mampu untuk meningkatkan atau memperpanjang APP, jadi APP-nya itu semakin diperpanjang, itu ya, tidak 136 hari, tetapi bisa diperpanjang 5 hari lagi, jadi 141 hari, maka sumber investasi di utang jangka pendek akan naik, tidak lagi 0,48, tetapi bisa naik. Itu ya, di sini ditunjukkan andai kata perusahaan bisa meningkatkan average payment-nya selama 5 hari, maka itu ya, sumber investasi di account payable bisa naik sebesar 17,5 M. Ya, tidak lagi 3,5 M. Nah, semakin tinggi sumber investasi yang bisa dihasilkan, maka sebetulnya gitu ya, CCC, kalau APP-nya semakin panjang, tentu CCC akan semakin pendek. Ketika CCC pendek, maka sumber investasi yang dimasukkan perusahaan di dalam siklus konversi kas menjadi lebih kecil, gitu ya. Jadi di sini kalau andai kata tadi 17,5 million, gitu ya. Jadi APP bisa dilonggarkan 5 hari, maka sumber investasi yang bisa dihasilkan perusahaan itu tidak lagi 3,5 M, tapi 17,5 M.
ya, million. Oke, selama 5 hari. Berarti sumber investasi yang dihasilkan di account payable tidak lagi 0,48 billion, tetapi naik lebih besar dari 0,48 billion. Pada saat 0,48 billion lebih besar, maka bisa dipastikan bahwa hasil 0,92 billion ini juga akan naik. Gitu ya. Jadi CCC semakin pendek, maka sumber investasi perusahaan di dalam CCC itu akan semakin lebih kecil, gitu ya, akan semakin lebih kecil. Tidak lagi 0,9 tapi ini lebih kecil, gitu ya. Akan turun. Oke. Nah, maka dari itu pada chapter hari ini kita fokus untuk mengelola mengenai tadi ya APP yang semakin bisa diperpanjang. Nah, pada saat APP diperpanjang, terkadang supplier memungkinkan untuk memberikan iming-iming kepada perusahaan supaya bisa melunasi utang jangka pendeknya menjadi lebih cepat dengan iming-iming diskon, gitu ya. Jadi contohnya di sini Lawrence Industry dia membeli bahan baku gitu ya sebesar 1.000 US dollar pada tanggal 27 Februari gitu ya, di mana supplier itu memberikan penawaran 2/10 net 30 EOM. Artinya di sini kalau Lawrence Industry melunasi utang pembeliannya sebesar 1.000 US dollar tidak lebih dari 10 hari, maka Lawrence Industry akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Ya. Tapi kalau tidak ya mau mengambil diskon, maka batas waktu pembayaran terakhir utang 30 hari. Nah, andai kata perusahaan Lawrence mengambil cash diskon, maka sebetulnya perusahaan tidak lagi membayar 1.000, tapi perusahaan cukup membayar 960. Jadi dapat diskon 2% atau perusahaan bisa menghemat sebetulnya sebesar 20 US dollar. Tapi hati-hati di sini, pada saat perusahaan mendapat penghematan sebesar 20 US dollar, sebetulnya perusahaan mempercepat APP. Jadi APP yang tadinya mau diperpanjang, ketika perusahaan mengambil diskon, maka APP itu akan diperpendek. Kalau APP diperpendek, maka tadi kaitannya dengan sumber investasi yang bisa didapatkan dari APP akan menjadi kecil. Kalau sumber investasi yang didapatkan dari APP semakin kecil, maka sumber investasi yang ditanamkan perusahaan di siklus konversi gas akan semakin besar. Nah, itu juga harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Maka dari itu, sebelum perusahaan memutuskan akan mengambil atau tidak diskon, perusahaan perlu untuk menghitung yang namanya cost of giving up diskon, gitu ya. Oke, jadi di sini ditunjukkan tadi perusahaan membuat ya utang bahan baku, gitu ya, pembelian bahan baku sebesar 1.000 pada tanggal 27 Februari, gitu ya. Kredit dimulai pada saat 1 Maret. Nah, berakhir 30 Maret. Kalau perusahaan membayar batas maksimal 10 Maret sebelumnya, maka perusahaan bisa mendapat penghematan 20, gitu ya, sehingga dia hanya membayar tidak lagi 1.000 tapi membayar 980. Tapi kalau perusahaan tidak membayar batas maksimal di tanggal 10, maka perusahaan tetap membayar sebesar 1.000. Nah, pada saat perusahaan mengharapkan membayar lebih kecil, ingat
yang tadinya 30 hari kemudian akan menjadi lebih cepat gitu ya, menjadi 10 hari. Jadi APP yang tadinya 30 hari menjadi APP 10 hari. Kalau begitu perusahaan harus menghitung gitu ya. Kenapa? Karena dengan memperpendek selama 20 hari, ini membuang nih perusahaan. Nah, berapa besar gitu ya opportunity yang bisa dihasilkan oleh perusahaan. Oke, ketika perusahaan mengambil diskon. Artinya penghematan sebesar 20 itu mampu memberikan hasil kepada perusahaan itu berapa besar. Kalau hasil yang diberikan kecil, ya sebetulnya perusahaan lebih enak untuk kemudian membayar pada saat jatuh tempo. Tapi kalau ya opportunity yang dihasilkan dari penghematan tadi itu besar, ya sebetulnya perusahaan justru mengambil yang namanya diskon. Karena dengan diskon tadi sebetulnya 20 ini bisa dibelikan lagi bahan baku. Itu ya, kalau bahan baku dibelikan masih memungkinkan untuk terjadi penjualan sehingga bisa mendapatkan hasil. Nah, ini ya selama 20 hari ini yang harus kita hitung kaitannya dengan cost of giving up. Nah, gimana cara menghitung mengenai cost of giving up? Ada dua rumus yang bisa Anda pergunakan. Rumus yang pertama ini itu ya. Jadi di sini CD. Maksudnya CD itu cash discount dalam bentuk prosentase. Itu ya. Kemudian dibagi 100% dikurangi CD. Dikalikan 365. 365 itu asumsi 1 tahun. Ya, ini asumsi 1 tahun. Kemudian dibagi dengan N. Nah, N ini merupakan ya sisa hari gitu ya. Dari diskon sampai dengan berakhirnya kredit utang. Nah, itu N. Kemudian ada rumus yang kedua untuk cost of giving up, itu lebih sederhana. Ya, tinggal CD cash diskon dikalikan dengan 365 dibagi dengan N. Nah, tadi ada contoh ya. Nih. Jadi perusahaan ya punya utang sebesar 1.000. Kalau perusahaan membayar lebih cepat, batas maksimalnya adalah 10 hari, perusahaan bisa mendapatkan diskon 2%. Kalau enggak, ya batas maksimalnya 30 hari. Nah, di sini kita hitung pada saat perusahaan memutuskan untuk mengambil diskon, maka sebetulnya berapa opportunity yang bisa diperoleh atau cost of giving up-nya itu berapa. Nah, tadi ya ada dua rumus. Kita pakai rumus yang kedua yang lebih sederhana. CD tadi merupakan cash diskon dalam bentuk prosentase. Cash diskonnya tadi berapa? 2%. Itu ya. Nah, N itu sisa waktu ya pada saat perusahaan mengambil diskon sampai dengan batas akhir dari kredit. Itu ya. Tadi kan 10 hari batas untuk diskonnya. Nah, maka N itu dihitung ya terakhir kan 30 hari. Oke, batas tadi untuk diskon 10 hari. Maka sebetulnya sisanya adalah sebesar 20 hari. Gitu ya. Kemudian dimasukkan di dalam rumus akan ketemu gitu ya 37,24%. Ya, jadi cost of giving up-nya itu sebesar 37,24% dengan rumus yang pertama, atau sebesar 36,5% dengan rumus yang kedua. Jadi sebetulnya terserah Anda mau menggunakan rumus yang pertama, rumus yang ini, atau rumus yang kedua. Hasilnya tidak akan jauh beda, gitu ya. Artinya di sini pada saat perusahaan mengambil yang namanya diskon, maka ya penghematan yang bisa didapatkan perusahaan itu akan mampu memberikan kemungkinan opportunity gitu ya ketika itu dikelola sebesar 37,24 atau 36,5%.
Nah, andai kata di bawah itu, ya sebetulnya tidak terlalu optimal mengambil diskon. Jadi di sini kalau perusahaan mengambil diskon, maka selama 20 hari 20 US dollar tadi harus bisa menghasilkan gitu ya. Atau ada kemungkinan bisa dikelola untuk bisa menghasilkan tadi di sini 37,24 gitu ya, 37,24% atau 36,5%. Ya, andai kata di bawah itu sebetulnya nggak terlalu bagus. Oke. Nah, ini ada contoh. Jadi ada beberapa supplier sudah dihitungkan tentang cost of giving up-nya gitu ya. Supplier A, kredit termnya adalah 2/10, batas waktu akhir utang ya 30 hari. Kemudian untuk B 1/10 net 85, C 3/20 net 70, D 4/10 net 60. Setelah dihitungkan ya, andai kata perusahaan mengambil diskon di supplier A, maka cost of giving up diskonnya harus sebesar 36,5%. Ada kemungkinan ya perusahaan bisa kemudian menghasilkan itu 36,5%. Kalau yang B hanya sebesar 4,9%. Kalau yang C 21,9%. Kalau yang D 29,2%. Nah, andai kata perusahaan tadi, tentu ya, di sini membutuhkan yang namanya utang jangka pendek. Oke, perusahaan dapat meminjam sebetulnya ke bank dikenakan bunga 13%. Nah, andai kata seperti itu, maka sebetulnya perusahaan memutuskan untuk mengambil diskon di supplier mana aja. Nah, di sini ditunjukkan kalau supplier A pada saat perusahaan tadi itu memutuskan mengambil diskon, maka ada opportunity gitu ya yang bisa diperoleh perusahaan dari penghematan ya diskon sebesar 36,5%. Nah, tadi andai kata perusahaan ya menggunakan utang jangka pendek kan hanya kena bunga 13%. Nah, sebetulnya perusahaan masih bisa mendapatkan jauh lebih besar daripada pembayaran interest. Jadi masih memungkinkan perusahaan untuk mengambil diskon di supplier A. Beda halnya dengan supplier B. Pada saat perusahaan memutuskan untuk mengambil diskon, maka sisa ya waktu ya dari tadi saving yang didapatkan oleh perusahaan hanya bisa menghasilkan 8,1%. Lah andai kata perusahaan itu menggunakan pinjaman ya utang jangka pendek kena bunga 13%, ya tentu perusahaan justru tambah rugi. Jadi sebetulnya kalau untuk supplier B, perusahaan disarankan tidak mengambil diskon. Karena apa? Karena lebih rugi gitu ya. Tidak sanggup untuk membayar suku bunga kredit dari pinjaman tersebut. Untuk supplier C dan supplier D, ya sebetulnya perusahaan mengambil diskon itu masih menguntungkan. Karena apa? Karena saving yang bisa dihasilkan mampu bisa memberikan opportunity ke depan ya sebesar tadi di sini 21,9%, yang D 29,2%. Ini masih relatif lebih besar daripada 13% interest, sehingga layak untuk sebetulnya diskon diambil. Ya. Oke. Nah, andai kata perusahaan memutuskan untuk gitu ya. Nah, di sini ditunjukkan andai kata apa? Diperpanjang gitu ya. Nih, stretching account payable. Jadi utang jangka pendek ya, pembayaran utang jangka pendeknya itu diperpanjang. Tadi kan 2/10 net 30. Artinya jangka waktu utang itu 30 hari. Nah, andai kata kemudian diperpanjang gitu ya, diperpanjang jadi 60 hari.
Kalau tadi pada saat perusahaan ya 30 hari, oke, andai kata diskon itu diambil pada hari ke-10, maka ya, ada potensi untuk bisa mendapatkan hasil sebesar 36,5%. Itu ya cost of giving up-nya. Tapi ketika perusahaan kemudian justru ya, oleh supplier jangka waktunya diperpanjang 60 hari, kalau perusahaan mengambil diskon, gitu ya, itu sebetulnya cost of giving up-nya akan menjadi turun, gitu ya, tidak lagi sebesar 36,5%. Oke, tapi justru turun menjadi 12,2%. Jadi hati-hati pada saat perusahaan mau memutuskan gitu ya mengambil diskon ataukah tidak, ya perusahaan juga harus melihat mengenai jangka waktu jatuh tempo dari utang yang ada. Semakin panjang jatuh tempo utang pada saat perusahaan mengambil diskon, sebetulnya justru akan menurunkan cost of giving up-nya. Itu ya. Oke, kemudian kaitannya dengan accrual tadi. Jadi spontaneous selain utang dagang, utang usaha, ya juga ada tadi di penjelasan saya yang pertama ada nih accruals, gitu ya, utang gaji dan utang pajak. Nah, pada saat kita bicara tentang utang gitu ya, gaji maupun pajak, sebetulnya ada benefit yang bisa didapatkan dari perusahaan. Jadi andai kata perusahaan itu mampu mengelola spontaneous liabilities-nya, gitu ya, tadi perusahaan bisa mendapatkan gitu ya opportunity menjadi lebih besar, gitu ya, hasil yang bisa diperoleh andai kata perusahaan mengambil diskon. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, dengan adanya penundaan membayar gaji, jadi biasanya yang namanya karyawan kerja itu akan dibayar 1 bulan setelah karyawan tersebut bekerja. Nah, itu yang disebut dengan utang gaji. Ya, nah selama tadi ya sebulan ke depan karyawan kan tidak menuntut yang namanya bunga, maka dari itu spontaneous liabilities tadi itu sifatnya adalah free interest. Nah, andai kata perusahaan tadi itu mengeluarkan uang gaji itu ya lebih cepat, sebetulnya kan perusahaan tidak mendapatkan yang namanya hasil, tapi dengan istilahnya dalam tanda kutip menunda gitu ya. Nah, perusahaan memungkinkan untuk mendapatkan hasil dari utang tersebut. Nah, ini dicontohkan. Jadi andai kata ya tini company, nah utang gaji mingguannya total 400. Oke. Nah, biasanya perusahaan itu akan membayar karyawan setelah karyawannya bekerja. Jadi tadi ya gaji selama 1 minggu itu 400.000 US dollar. Karyawan akan mendapatkan gaji 1 minggu dari karyawan tersebut mulai kerja. Oke, jadi sebetulnya andai kata ya 400 tersebut itu bisa dipinjamkan ke ya lain gitu ya. Nah, perusahaan mampu untuk bisa menghasilkan 10% gitu ya. Jadi sebetulnya dengan menunda perusahaan bisa mendapatkan hasil gitu ya. Andai kata tadi itu 400.000 US dollar gaji per minggu gitu ya. Nah, dengan 1 minggu ke depan baru dibayar, sebetulnya perusahaan bisa mendapatkan hasil, andai kata hasil yang didapatkan 10% per tahun,
Nah, perusahaan bisa mendapatkan hasil itu 40.000 per tahunnya dari 400.000 US dollar tadi. Itu ya. Jadi sebetulnya kalau perusahaan mampu untuk mengelola accruals, maka perusahaan akan bisa memperoleh hasil investasi besar. Nah, ketika hasil investasi tersebut itu menjadi besar, nah di sini tadi hitungannya, gitu ya. Jadi apa? Account payable-nya akan semakin tinggi. Artinya sumber daya yang diinvestasikan perusahaan di dalam CCC akan semakin lebih kecil. Itu ya. Oke, untuk penjelasan yang pertama kaitan dengan utang jangka pendek sudah selesai. Kita lanjutkan dengan video saya yang kedua kaitannya dengan suku bunga utang gitu ya, kredit, suku bunga kredit, utang jangka pendek.